Masalahnya enggak berani. Padahal suaminya juga manusia biasa. Sebenarnya kebanyakan suami takut istri, termasuk ini. Termasuk yang lagi ngomong istri itu punten ya. Sebenarnya dia yang namanya istri itu makhluk ras paling terkuat di muka bumi. Benar. Cuma kalau terjadi konsep urusan masalah uang, punten, istri lebih suka suami yang banyak setuju? Saya tanya dulu, setuju nggak? Kan rumusnya begitu tadi. Ya, cinta atau mahabbah tidak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit. Duit tewakeh majera wong Serang laki ini duit tewakeh. Sopo-sopo ke sing ordain ngopi be. Mau ngopi. Padahal enggak punten, suaminya ngadain ngopi. Ya, artinya dunia membawa kesenangan yang sifatnya sementara. Kalau dunia itu tidak dijariahkan, maka punten tidak nyampe ke urusan ukhrawi. Sehingga apa? Dalam tafsir Nawawi, Imam Nawawi mengatakan yauma la yanfa'u mal, pada hari kiamat yang dimaksud bukan hari yang kita laksanakan sekarang. Harta dan anak laki-laki tidak mendatangkan manfaat. Malun wala banu. Al-bani anak laki-laki, banati anak perempuan, ada tetapis di situ. Ya kalau ibu belajar tahsin hari Senin kan beda, memperbaiki mahraj, ha, gain huruf rohwa, bukan ngalir sifatnya, betul? Ada intiro, ada naber, ada i ditekan iya, harus dua. Itu urusan tahsin ya. Tapi kalau ngaji urusan tahsin digawa ke tafsir, apakah ada korelasi? Ada. Korelasinya di mana? Seseorang yang ketika mau ngaji tafsir atau ngaji tafsir, perbaiki dulu, baca tahsinnya, baru menghafal Quran. Enggak mungkin orang hafal Quran tanpa tahsin yang baik, betul? Dunia ini sifatnya menipu. Kesenangan yang sementara, guru. Orang yang berpenyakit hati itu banyak. Makanya Allah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, di mana harta dan anak laki-laki tidak datang manfaat. Ini anak perempuan berlaku tidak? Sebenarnya para mufassir mengatakan semua anak. Semua anak, mau anak laki-laki maupun anak perempuan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali illa istisna. Orang-orang yang menghadapkan dirinya di hadapan Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Pertama, tidak adanya syirik di dalam hati. Tahu syirik, Bu? Pelakunya musyrik, orangnya perbuatannya syirik. Syirik dengan syirik sama enggak? Syirik dengan syirik sama enggak? Beda dikit. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kegelapan yang azim, agung, zulumat, azim. Jadi seseorang yang syirik, orang-orang yang senantiasa menyekutukan adanya tandingan Tuhan-Tuhan yang lain. Artinya apa? Pada hari kiamat nanti yang akan dihisab mizan kita adalah amal saleh kita. Maka ibu hari ini sekecil apapun, wallahi demi Allah, berbuatlah baik. Awas nih, ada surat di dalam Quran begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Silakan perbaiki tahsinnya hari Senin. Fa, maka, man huruf istifham, isim istifham. Di sini untuk sebuah syarat pertanyaan, dan barang siapa ia berbuat baik. Miskol, tahu miskal?
Apa? Miskol. Tahu miskol? Neng, tahu nggak miskol? Saya nanya. Ya, ketua majelis tadi miskol. Tahu? Ya, miskol itu beratnya mizan, timbangan. Lawannya, kontradiktifnya, lawannya, antonimnya adalah khafif, ring. Miskola darrah. Darrah ini para mufassir, Imam Nawawi dalam tafsirnya mengatakan zarrah itu sebesar biji sawi. Lebih kecil dari biji sawi, lebih kecil daripada atom dan ion ataupun molekul. Tahu ion? Tahu molekul? Atom? Ibunya diam aja. Ustadz ini sebenarnya kiai, apa guru fisika, apa guru matematika, apa guru kimia. Ya, tapi Imam Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi mengatakan bahwa miskala darrah, laksana seperti semut yang kecil di lubang yang kecil. Itulah orang yang dia bisa berbuat baik, mampu menghilangkan penyakit hatinya, disebut orang yang qalbun salim, hatinya selamat dari dengki, sirik, hasad. Ibu kan rajin ke majelis taklim, tapi ibu nggak ngejamin hati ibu bersih. Ya, apalagi mulutnya. Kalau ada orang punten, orang yang doyan ngegibah, nggak ngegibah sehari meriang. Bener nggak? Suka ngomongin tetangga, enggak ngomong sehari meriang dia langsung gemeter dia. Kayak punten, kayak truk kontainer baru berhenti, ngegebek dia. Tahu ngegebek? Apa? Ngegeter. Enggak ngomongin tetangga, meriang. Karena biasa ngomongin. Suaminya sendiri aja diomongin. Ada nggak yang suka ngomongin suami? Yang nggak punya suami berarti nggak usah ngomongin suami, ngomongin suaminya tetangga. Ya, hati yang bersih tolong dijaga, karena hati itu selalu tempat kotoran kita. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, "Ala wa inal fil jasadi mudghatan." Ala, ketahuilah, ingat, ini Allah mutambi, peringatan. Dalam ilmu tafsir Nawawi mengatakan bahwa ala lamutambi, lam peringatan. Ingat, sesungguhnya di dalam jasad, wa innal fil jasadi mudghatan, ada segumpal daging. Fa in saluhat jasadu kullu, fa in fasadat jasadu kullu. Apabila ia baik seluruh jasad, apabila ia buruk maka buruk seluruh jasad. Yang dimaksud daging segumpal ini ala wajal qalbu, ketahuilah sesungguhnya daging segumpal tadi adalah hati. Ini kuasanya Allah, Bu. Hati itu daging, tapi berbagai macam penyakit ada di dalamnya. Kecuali orang-orang yang senantiasa beristighfar, salah sedikit istighfar. Saya mau tanya, ibu-ibu yang kalau habis sholat subuh istighfarnya 100 jum, nggak ada yang ngacu. Ada, alhamdulillah. Ibu-ibu yang istighfarnya cuma 3 kali cum. Sekali lagi, Ustadz mau nanya, ibu-ibu yang istighfarnya kalau lagi marah-marah doang cum. Teh aja nggak ngacu. Ibu-ibu kalau lagi jengkel ke suami, duit lagi kurang, beras kehabisan, cum. Nggak ada semuanya. Penyakit hati itu jadi tidak urusan di masalah materi saja, tapi ngelihat orang senang kita susah. Itu penyakit hati paling utama. Ya, ada seorang sahabat Rasul, dia ibadahnya 20 tahun, sholat tahajudnya 20 tahun, maksudnya ini tahajud spesifiknya. Sholat duhanya ia jaga 20 tahun. Namanya Abu bin Hasim. Sholat 5 waktunya cakep, tapi begitu dilihat catatan amalnya, khafifal amal, amalnya ringan, bahkan tidak tercatat sedikit pun tahajud selama 20 tahun. Dia namanya adalah Abu bin Hasim. Apa problemnya, masalahnya? Ternyata Abu bin Hasim adalah orang yang tidak pandai menjaga lisan, sering mencela, sering merasa pinter. Hati-hati nih, ada yang bilang betul nih.
Neng, awas ya Bu Haja, Bu Erwin. Ya ternyata cuman karena sering celah, sering punten ke tetangga mencibir. Bibirnya bagus jadi pletot, tahu nggak? Bisa nggak orang kayak mencibir dicontohin? Nggak mau. Ya orang mencibir itu selalu dia, istilah orang Jawa apa? Nenyek. Ya nggak seneng dengan orang lain cantik, sukses. Ya orang lain apalagi alisnya kayak bulan sabit, dia kaget langsung, menggigil dia. Alis buatan. Begitu urusan alis aja dia, biarin aja alis dia, kok kita yang bibir di merah-merah, bibir aja kayak buah seri, langsung. Hati-hati, itu berarti kita lagi kena penyakit. Makanya banyakin istighfar, banyakin sholawat. Paham? Karena sholawat itu yang mampu meredam emosi kita, penyakit hati itu bisa sembuh dengan banyak sholawat, dengan banyakin istighfar.